Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Strategi Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah dari Institut Agama Islam Tazkiyah dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ahmad Firdaus MSI dari kelas MBS 20D. Halo, perkenalkan nama saya Wanda Syura Kusuma. Halo, nama aku Sania. Hai, saya Sumarni. Halo, nama saya Depurvita Anggriani. Halo, aku Cindy Anggraini. Nama aku Munadia Sirkin Alia. Aku Raden Nabila Aziza. Di sini kami akan mengangkat analisis SWOT mengenai perusahaan kedai salap. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih. Kedai Salam. Kedai Salam merupakan kantin sekolah yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 2021 dan terletak di Jalan Laksana Bawah nomor 20, Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara. Awal mula berdirinya Kedai Salam adalah karena ingin memanfaatkan ruang kosong yang dulunya merupakan lab cafe bekas murid dari sekolah Islamic School of Maker yang sudah tidak digunakan lagi sekitar 1 tahun lamanya. Dibuatnya kedai atau kantin tersebut selain untuk memanfaatkan ruang kosong juga karena ingin menjual makanan yang enak, terjangkau, dan sehat untuk murid-murid sekolah agar tidak jajan sembarangan lagi. Produk yang dijual merupakan makanan dan minuman olahan atau homemade. Tidak boleh menggunakan produk cepat saji seperti mie instan, frozen food, dan minuman kemasan. Kedai Salam juga membuka Join Mitra, yaitu program bagi para entrepreneur atau pengusaha kecil yang ingin menjual hasil olahan makanan atau minuman buatannya, namun ada persyaratan berupa SOP yang harus disepakati di awal. Moto dari Kedai Salam yaitu jajanan enak, sehat, dan terjangkau. Temanya adalah healthy food dan go green no plastik. Kedai Salam mengusung tema healthy food dan go green no plastik sehingga produk yang dijual bisa dibilang sehat, enak, terjangkau, dan ramah lingkungan. Adapun visi dan misi Kedai Salam yaitu visi kami menjadikan kedai terbaik yang mampu bersaing di pasar pada tahun 2025 dengan berbagai produk unggul dan berkualitas dengan pencapaian angka yang tinggi dan tersebar luas seluruh Indonesia. Misi dari Kedai Salam yaitu mengurangi pemakaian sampah plastik, menyediakan pasar bagi para siswa dan siswi untuk berjualan produk makanan dan minuman, menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul, dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang terbaik untuk penyajian makanan dan minuman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang pertama kita akan membahas mengenai kekuatan. Kekuatan itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada promosi yang tinggi, yang kedua itu ada kinerja yang konsisten, yang ketiga itu kualitas yang terjamin, lalu yang keempat ada produk yang bermacam-macam, dan yang terakhir itu ada harga yang terjangkau. Selanjutnya adapun kelemahannya, yang pertama itu adalah produk bukan milik sendiri, dan yang kedua itu produk yang tidak selalu ready, yang ketiga kurangnya tenaga kerja, yang keempat kesamaan produk dengan para pesaing, dan yang terakhir itu bahan baku tidak dapat diproduksi kembali. Nah, selanjutnya dalam hal peluang dan ancaman. Dalam hal peluang, yang pertama itu kita memiliki peluang ada perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga dapat memudahkan promosi dalam penjualan. Oke, yang kedua itu adalah pendapat dan komentar dari konsumen. Nah, yang ketiga itu adanya loyalitas pelanggan yang setia untuk berkunjung ke kedai kami, dan yang keempat itu memperluas mitra baru untuk menambah pemasok, dan yang terakhir itu adanya pembayaran elektronik seperti m-banking atau melalui QRIS. Selanjutnya adapun ancamannya, yang pertama itu kami masih berkurangnya mitra, yang keduanya itu jika ada libur sekolah, yang ketiga itu murahnya produk kompetitor, yang keempat itu banyaknya pesaing baru dengan jenis usaha yang sama, dan yang terakhir itu adalah promosi kompetitor yang besar-besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai EFE. EFE adalah External Factor Evaluation, yakni merupakan alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada.
external factor evaluation dengan data sebagai berikut. External factor evaluation terdiri dari dua, yaitu peluang dan ancaman. Untuk peluangnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga dapat memudahkan promosi dan jualan. Yang kedua, pendapat dan komentar dari konsumen. Yang ketiga, loyalitas pelanggan yang setia berkunjung. Yang keempat, memperluas mitra baru untuk menambahkan pemasok. Yang kelima, adanya pembayaran elektronik lainnya yaitu m-banking. Lalu untuk ancamannya, yang pertama berkurangnya mitra, yang kedua libur sekolah, yang ketiga murahnya produk kompetitor, yang keempat banyaknya pesaing baru dengan jenis usaha yang sama, yang kelima promosi kompetitor yang besar-besaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai IFE. IFE adalah Internal Factor Evaluation, yaitu merupakan sebuah alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional, lalu mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Internal Factor Evaluation dengan data sebagai berikut. Internal Factor Evaluation atau IFE yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatannya sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, promosi yang tinggi. Yang kedua, kinerja yang konsisten. Yang ketiga, kualitas produk terjamin. Yang keempat, produk bermacam-macam. Yang kelima, harga terjangkau. Untuk kelemahannya terdiri dari yang pertama, produk bukan milik sendiri. Yang kedua, produk yang tidak selalu ready. Yang ketiga, kurangnya tenaga kerja. Yang keempat, kesamaan produk dengan pesaing. Dan yang terakhir adalah bahan baku tidak dapat diproduksi sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CPM. Apa itu CPM? CPM adalah Competitive Profile Matrix yang merupakan sebuah pendekatan untuk menentukan dan mengetahui kekuatan juga kelemahan relatif suatu perusahaan terhadap para pesaingnya dan juga pada variabel-variabel yang tertera di tabel ini. Itu terdapat harga, produk, promosi, dan juga pelayanan. CPM ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu perusahaan dengan kompetisi-kompetisi sejenis, yakni dengan membandingkan faktor penentu keberhasilan serta mengungkapkan kekuatan dan juga kelemahan relatif mereka yang terdapat di faktor-faktor kunci. Dalam CPM ini juga terdapat 2 indikator yang akan digunakan untuk CPM ini, yaitu ada weight, yaitu pembobotan nilai, dan juga rating. Untuk pembobotan nilai ini sendiri dimulai dari yang terkecil yaitu 0, yang berarti tidak penting dan didasarkan pada industri. Dan untuk rating itu dimulai dari skala 1 yang berarti lemah sampai skala 4 yang berarti sangat kuat. Diketahui total pada kedai salam ini memiliki skor 3,45, sedangkan company A yaitu 2,45 dan company B 2,9. Jadi dapat kami simpulkan bahwasannya advertising atau upaya menarik perhatian pelanggan atau klien ini dan faktor-faktor penentu lainnya dari kedai salam memiliki keunggulan yang lebih daripada company-company yang lainnya yaitu A dan B. Analisis SWOT adalah perencanaan strategi dan teknik manajemen strategi yang digunakan untuk membantu seseorang atau organisasi dalam mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang terkait dengan persaingan bisnis ataupun proyek. Nah, untuk melakukan analisis SWOT ini, kita memerlukan yang namanya penganalisian komponen, di mana terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman yaitu threat. Nah, dalam analisis ini kita membuat yang namanya strategi SWOT dan saya akan menjelaskannya. Selanjutnya yaitu analisis strategi. Yang pertama yaitu SO. Yang pertama membuat produk baru agar kepuasan konsumen terpenuhi dengan strategi S4O2. Yang kedua yaitu memberikan harga yang terjangkau dan melakukan promosi penjualan dengan teknologi dengan strategi S5O1. Strategi WO yang pertama adalah
Adanya kesamaan produk dengan desain membuat perusahaan berinovasi untuk menambah produk baru dan memperluas mitra pemasok dengan strategi W4O4. Yang kedua, yaitu memperluas relasi dengan membangun kerjasama antara mitra untuk memproduksi bahan baku yang lebih banyak dengan strategi W5O4. Selanjutnya strategi WT. Yang pertama, berkomitmen dalam bekerja sama dengan mitra dan selalu menjalin hubungan baik dengan rumus W5T1. Serta strategi ST yang pertama, menjaga kualitas produk terjamin agar meminimalisir pesaing baru dengan jenis usaha yang sama dengan strategi S3T4. Yang kedua, melakukan penjualan lebih besar dengan kinerja yang konsisten untuk menyaingi kompetitor dengan harga produk yang lebih murah dengan rumus strategi yaitu S2T3. Purpose strategi berkomitmen. Yang pertama, berkomitmen dalam bekerja sama dengan mitra dan selalu menjalani hubungan yang baik. Yang kedua, membuat produk baru agar konsumen yang terpenuhi.